Selamat pagi, selamat hari Sabtu Sobat MI. Kembali lagi bersama saya Hanif dalam Makplos Ghost to Campus episode ke-120. Nah, saya akan menemani Sobat MI semuanya selama beberapa waktu ke depan. Dan seperti biasa, Makplos Ghost to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan menyapa speaker kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Ardi Ridwansyah, selaku Chief Operating Officer Marketplace Institute. Selamat pagi, Pak Ardi. Selamat pagi Yanif, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Terima kasih Dr. Wisnu, Dr. Baik. Gun. Baik, terima kasih Pak Ardi. Nanti Pak Ardi akan sharing terkait dengan insight menarik tentunya Sobat MS semuanya. Baik Sobat MI, sebelum kita masuki sesi pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu dua narasumber yang juga telah hadir bersama kita pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Wisnu Prayogo MBA selaku Ketua STIE YKPN Yogyakarta. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Mas Hanif, Pak Ardi, selamat pagi Pak Gun juga, dan para Pagi. peserta yang lain. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Nanti tentunya akan sharing-sharing juga. Selanjutnya, tak kalah hebat, ada Dr. Gun Gunawan Rahman, SEMM AKCA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Langlang Buana. Selamat pagi, Pak Gunawan. Selamat pagi Pak Hanif, Pak Wisnu, Pak Ardi, dan juga pemateri yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat. Amin. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Dan our special guest yaitu ada Kak Balkis dari Blue by BCA Digital. Selamat pagi, Kak Balkis. Halo Kak Hanif, ketemu kembali ya sama aku ya. Ketemu kembali, Kak Selamat pagi juga Balkis. untuk Pak Gunawan, Pak Wisnu, Pak Ardi, dan teman-teman yang sudah hadir hari ini. Baik, terima kasih Kak Balkis. Tentu nanti Kak Balkis akan sharing-sharing terkait bagaimana caranya melakukan financial manajemen yang baik tentunya. Baik Sobat MS semuanya, sebelum kita masuki sesi pada Martus Gustu Kampus kali ini, selanjutnya kita akan saksikan terlebih dahulu highlight MGTC episode sebelumnya. Nah, ketika kita berada di fase educational life, rasanya kita selalu pasti ingin menjadi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi, ingin memiliki kemampuan soft skill yang baik, ingin memiliki kemampuan berorganisasi, ingin bergaul dan ingin memiliki banyak teman. Terus bisa juga pengennya ketika lulus nanti bekerja di perusahaan yang terkenal dan lain sebagainya. Untuk mencapai financial goals kalian, ya kan? Jadi bukan masalah teman-teman nabung yang banyak, tapi gimana sih supaya Blue itu bisa membantu teman-teman mengelola keuangan permasalahannya. Jadi menunjukkan kualitas kepemimpinannya melalui tindakan dan perilaku. Jadi pemimpin itu adalah role model. Jadi kita semua harus menyiapkan diri menjadi pemimpin dengan sebaik-baiknya. Baik, Sobat MI, sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Bapak Ardi Ridwansyah akan memaparkan konsep menarik dan akan berbagi informasi insightful kepada kita semua. Kepada Bapak Ardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya menyapa Dr. Wisnu, Dr. Gun, Kak Balkis yang sudah meluangkan waktu untuk sharing. Ini lagi musim libur panjang ini sebenarnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap bisa konsentrasi walaupun mungkin beberapa sambil liburan di rumah maupun di tempat keluarga yang lain. Baik, sebelum nanti kita mendengarkan sharing dari pembicara-pembicara kita yang sudah hadir, saya ingin sharing sedikit terkait Makples Institute dan konsep yang menjadi tema besar dari Makples Gustu Kampus sejak edisi pertama tahun 2020. Tanpa terasa sudah edisi 100 lebih ya Bapak Ibu sekalian yang
secara konsisten kami mengangkat tema yang sama yang berjudul entrepreneurial marketing. Nah, tentu ada yang sudah beberapa kali dengar, sudah pernah beberapa kali mungkin menyimak konsep ini, tapi barangkali juga masih ada yang baru pertama kali mendengar, sehingga nanti sebelum kita mendengarkan paparan dari Bapak-Bapak, Ibu yang hadir pada pagi hari ini, saya ingin sharing sedikit tentang apa itu entrepreneur marketing. Tapi sebelumnya mungkin perkenalan sedikit tentang Marketplace Institute. Jadi Marketplace adalah konsultan pemasaran yang sudah masuk ke tahun ke-34. 1 Mei kemarin kami 34 tahun. Dan selama 3 dasawarsa lebih, memang Marketplace ini lebih banyak belusuannya sebenarnya ke korporasi. Tapi pasca pandemi, akhirnya kita melihat peran baru, yaitu menjadi jembatan antara dunia korporasi, ya, dunia usaha, dunia industri, dengan dunia kampus. Sehingga semenjak pandemi kami banyak membuat program-program yang bahkan memang khusus untuk kampus. Nah, ini salah satu bocorannya, ini program baru yang baru mau kita luncurkan di bulan Juli, yaitu tentang metode belajar dengan case. Karena ini satu metode yang sudah sangat terkenal di Harvard. Dan saya ingat tahun 2009, Bapak Ibu sekalian, kami pernah mengundang salah satu inisiator dari case method ke Indonesia, 2009 waktu itu, untuk sharing. Dan di dalam program Executive Education Program kita, yang biasanya pesertanya adalah para profesional, termasuk business owner juga, hampir selalu ada metode kasus yang kami pakai. Nah, di program yang nanti insya Allah kami luncurkan bulan Juli, ini menarik karena targetnya justru sekarang bukan korporasi lagi, tapi justru kami ingin mengundang khusus untuk Bapak Ibu dosen, lecturer. Mereka kami sebutnya Faculty Development Program. Online selama 12 pertemuan, dan setiap pertemuan itu kan membahas kasus-kasus. Jadi belajar tentang bisnis, tentang marketing, dan sebagainya, tidak lagi teori, tapi justru dari kasus-kasus. Jadi di sini nanti Bapak Ibu sebagai lecturer tidak hanya dapat materi, tapi juga dapat PPT-nya, PowerPoint-nya, yang nanti bisa dipakai lagi untuk mengajar di kelas. Nah, ini satu program baru yang saya kira sangat menarik untuk Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar. Nah, lalu teman-teman ini publikasinya, nanti kalau yang tertarik bisa menghubungi. Nah, sementara untuk teman-teman mahasiswa, kami juga punya program sertifikasi untuk sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Yang ini kami ada beberapa versi, baik yang dari BNSP maupun dari Marketplace Institute sendiri. Nah, program ini sendiri sebenarnya juga kami tawarkan dalam bentuk kolaborasi. Dr. Wisnu, Dr. Gun mungkin nanti bisa juga didiskusikan untuk meetingnya. Ini program baru juga yang kami luncurkan, yaitu dalam bentuk kampus partner. Jadi kampus bukan lagi hanya sekedar mengirimkan mahasiswa, tapi juga bisa menyelenggarakan pelatihan atas nama sebagai kampus partner. Nah, biasanya nanti akan ada sertifikasinya dulu. Jadi dosen-dosen disertifikasi secara online tentang metode pengajar ala Marketplace seperti apa. Dan nanti kampus yang sudah punya certified facilitator atau lecturer akan bisa menyelenggarakan tutorial atau pelatihan yang nanti revenue-nya bisa dikelola oleh dosen ataupun kampus yang terkait. Sehingga nanti simpelnya kampus yang menjadi partner, pelatihan bisa diselenggarakan sendiri dan dimonetisasi sendiri, sementara ujian nanti tetap dengan Marketplace. Nah, ini bentuk kolaborasi baru yang baru diluncurkan bulan ini ya, sehingga ini baru dipresentasikan juga di MGTC kali ini. Jadi ini bisa menjadi bentuk win-win solution, sehingga Bapak Ibu pengajar tetap bisa terlibat sebagai pengajar juga dengan materi, dan juga nanti bahkan bisa dibantu publikasi dari Marketplace. Jadi itu akan menjadi bentuk branding yang bagus juga bagi kampus. Dibayangkan Bapak Ibu, kampus kita, baik STI, IKPN maupun Universitas Langlang Buana bisa membuat satu brosur untuk menyelenggarakan tutorial. Di situ juga ada kolaborasi dengan Marketplace yang diajar oleh dosen-dosen dari kampus Bapak Ibu sekalian. Nanti baru ujiannya tetap dengan Marketplace, sehingga tetap independensi ujiannya tetap terjaga. Nah, ini yang kampus partner yang kami tawarkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, saya masuk ke topik Bapak Ibu. Entrepreneurial marketing ini, kalau Bapak Ibu yang di dunia marketing mungkin bukan istilah baru, karena memang sudah cukup lama. Tetapi di buku yang diluncurkan tahun lalu ya oleh Pak Hermawan di Swiss waktu itu,
Ini sebenarnya membahas konsep yang berbeda, namanya entrepreneurial marketing, tapi sebenarnya menggabungkan bukan hanya entrepreneurship dan marketing, tetapi menggabungkan berbagai aspek yang ada dalam organisasi. Nah, yang menjadi fokus pertemuan kita pagi ini adalah penggabungan atau integrasi antara yang kami sebut yang atas ya, Punokawan dengan Pandawa, atau Siel dengan PIPN. Siel itu kepanjangan dari ada 4 aspek, creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Sementara PIPM adalah productivity, improvement, professionalism, dan manajemen. Yang atas, ini konsep ini saya ingat digodok awal-awal dulu masih rame-rame startup ya, Bapak Ibu. Sebelum startup banyak mengalami goncangan seperti saat ini, beberapa survive, beberapa akhirnya harus menutup bisnisnya. Waktu itu fenomena startup ini menjadi fenomena yang menarik karena di satu sisi ada perusahaan yang baru berusia baru, tapi pertumbuhannya luar biasa, bahkan valuasinya nilainya bisa luar biasa, bahkan bisa mengalahkan atau menyalip perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan ataupun ratusan tahun berdiri sebelumnya. Nah, startup itu ternyata punya keunggulan, yaitu dari sisi kreativitinya, innovation, entrepreneurship, dan leadership-nya. Sementara perusahaan maupun institusi yang sudah lama punya kekuatan yang di bawah. Nah, sebenarnya masing-masing punya kekuatan yang kalau ini bisa dipadukan, bisa disinergikan, maka akan menjadikan organisasi kita menjadi organisasi yang kuat, tapi juga agile dalam menghadapi perubahan. Nah, di dalam MGTC sebelumnya, Bapak Ibu, yang selalu dikampanyekan memang yang atas. Kenapa? Karena kalau kami bicara kampus, umumnya sudah establish yang bawah ya. Dari sisi productivity, improvement, profesionalisme, dan manajemen sudah tertata rapi sistemnya. Tinggal bagaimana meningkatkan yang atasnya. Dari sisi creativity, innovation, kemampuan entrepreneurship, dan juga leadership di semua level. Sehingga ini yang kemudian menjadi tema MGTC kali ini, di mana di dalam buku Entrepreneurial Marketing tadi, Bapak Ibu, creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership ini kami dibahas sebagai sebuah rangkaian. Jadi creativity adalah proses menghasilkan ide baru. Ide baru itu nanti akan diolah menjadi solusi, itu lewat innovation. Nah, seringkali kemudian hanya berhenti sampai di situ. Banyak penelitian-penelitian yang kemudian sudah menghasilkan solusi yang siap pakai, tetapi ketika tidak dibarengi dengan entrepreneurship dan leadership, akhirnya menumpuk di laboratorium, berhenti hanya sebatas proposal dan seterusnya. Itulah kenapa creativity innovation harus dilanjutkan dengan entrepreneurship. Simpelnya, solusi yang sudah ada tadi sebagai hasil inovasi harus bisa dijual, ya, dipasarkan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak pihak dan dikawal dengan leadership sehingga bisa berkelanjutan dalam jangka panjang, tidak hanya menjadi sebuah bisnis atau inisiatif yang jangka pendek saja. Nah, ini yang kami sebut dengan creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership sebagai core atau inti dari entrepreneurial marketing concept yang bukunya sudah tersedia Bapak Ibu dalam bahasa Inggris, tapi sedang proses juga penerjemahan bahasa Indonesia oleh Gramedia. Baik, mungkin itu Hanif untuk sebagai pengantar nanti sebelum kita mendengarkan kasus-kasus menarik ya dari pembicara tamu kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Ardi atas pemaparan materinya terkait dengan konsep entrepreneurial marketing. Baik, Sobat MI, sebelum menyaksikan perbincangan menarik selanjutnya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa akan hadir Jakarta Marketing Week Special Class 2024 Human Plus Tech Equal Impact yang merupakan rangkaian acara dari The 12 Jakarta Marketing Week, di mana JMW Special Class merupakan program pelatihan yang dikemas secara ringkas dan padat dan terdiri dari 10 topik pilihan selama 5 hari berturut-turut. Dibawakan langsung oleh para konsultan ternama M-Corp yang akan diselenggarakan dari tanggal 15 hingga 19 Mei 2024. Jadi minggu depan nih Sobat MI semuanya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja book your seat untuk belajar bersama kami dari M-Corp.
Baik Sobat Emas, siapa nih di sini yang selalu merasa bingung bagaimana caranya untuk memanage keuangan dengan baik? Nah, selanjutnya akan ada insight menarik dari Kak Balkis dari Blueba BCA Digital terkait dengan financial literasi, namun setelah yang satu ini. Oke, halo Kak Balkis. Halo, selamat pagi Kak Hanif. Suaraku Pagi terdengar Kak jelas ya? Balkis. Terdengar dengan jelas. Oke Oke. Kak Balkis, mungkin nih kita semua udah gak sabar nih untuk mendengarkan insight-insight menarik dari Kak Balkis terkait dengan financial literasi. Silakan Kak Balkis. Thank you Kak Hanif. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Walaupun hari ini tuh mungkin pada liburan, tapi teman-teman bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Aku sangat mengapresiasi buat teman-teman yang mau belajar bahkan di hari libur, teman-teman. Nah, hari ini mungkin aku mau sharing sedikit terkait financial literasi atau financial management teman-teman. Di mana perkenalkan terlebih dahulu, aku Balkis dari BCA Digital, di mana aku di BCA Digital merupakan business partner dari divisi Growth and Acquisition. Nah, teman-teman, di BCA Digital sendiri itu memang kita sudah sering nih sharing terkait financial literasi atau financial management ke para mahasiswa. Tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan dulu nih ke teman-teman terkait BCA Digital itu sendiri, di mana BCA Digital merupakan anak perusahaan BCA yang memang sekarang BCA ini punya 3 bank, teman-teman. Jadi dari 9 anak perusahaan, sekarang BCA punya bank BCA Syariah, Bank BCA konvensional, dan BCA Digital itu sendiri. Dan saat ini BCA Digital merupakan anak bungsu BCA, teman-teman. Kenapa dibilang anak bungsu BCA, teman-teman? Karena kami ini memang saat ini masih anak perusahaan terakhir. Jadi masih disayang, masih dimanja. Nah, target Blue itu merupakan digital savvy, di mana salah satunya merupakan para mahasiswa, teman-teman. Digital savvy itu bisa dikatakan teman-teman yang sering menggunakan gadget, yang terbiasa menggunakan teknologi seperti mobile banking, Grab, Gojek, dan lain-lain merupakan digital savvy. Begitupun oma, opa, tante, mamahnya yang memang terbiasa menggunakan teknologi, pesan Grab, dan segala macam, itu merupakan digital savvy loh teman-teman. Jadi tidak hanya Gen Z aja teman-teman yang merupakan digital savvy, tapi oma opanya yang memang sudah terbiasa menggunakan mobile banking pun digital savvy. Dan itulah target segmen kita. Kak, BCA digital dengan BCA ini itu perbedaannya berarti di mana? Kita itu perbedaannya adalah target segmen ya teman-teman. Tetapi tetap keduanya tumbuh bersama. Jadi BCA Digital bisa jadi second account atau BCA Digital jadi first account. Nah, Blue sendiri harapannya merupakan bukan hanya tempat menabung untuk para mahasiswa, tapi tempat untuk mengelola keuangan. Nah, hari ini Blue mau sharing ke teman-teman terkait mengelola keuangan, di mana kami itu punya yang namanya good money habits, teman-teman. Good money habits itu ada beberapa, dan kami sering sharing banyak sekali good money habits, di mana pertama itu adalah income atau penghasilan. Ini paling penting dalam mengelola keuangan. Yang pertama itu income, teman-teman. Di mana poin pertama itu adalah mengetahui arus kas bulanan. So, teman-teman harus tahu nih pengeluaran dan pemasukan teman-teman itu berapa. Untuk awal itu teman-teman hanya mengetahui dulu, catat dulu, atau teman-teman cek di handphone, catat pengeluaran dan pemasukannya, itu udah mulai teman-teman yang namanya good money habits.
Lalu yang kedua, setelah teman-teman sudah catat, teman-teman harus tahu nih, dari sisi penghasilan, itu teman-teman penghasilan bulanannya tuh dari mana aja. Setelah teman-teman tahu, teman-teman akan bisa cek nih, pengeluaran itu lebih besar gak daripada pendapatan teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, good money habits terkait penghasilan itu adalah memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Tapi tetap pekerjaan sampingan itu adalah pekerjaan yang tidak mengganggu pekerjaan utama teman-teman atau tugas dan tanggung jawab teman-teman. Misalnya teman-teman sebagai mahasiswa, carilah pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu aktivitas utama. Itu pekerjaan sampingan ya teman-teman. Jadi di-remind kembali, yuk teman-teman mulai yang namanya aktif yang untuk isi atau catat arus kas bulanan atau penghasilannya. Kalau teman-teman udah mulai merasa pengeluarannya lebih besar, yuk coba cari penghasilan tambahan dengan caranya pekerjaan sampingan. Mungkin aktif mengikuti program yang memang kegiatannya dapat memberikan benefit untuk penghasilan tambahan teman-teman. Itu adalah good money habits yang pertama terkait penghasilan. Lalu teman-teman ada juga terkait expense good money habits-nya. Tadi sudah tahu nih penghasilan teman-teman berapa, teman-teman sudah bisa memanage penghasilannya nih. Wah, ternyata pengeluaran lebih besar, aku harus cari penghasilan tambahan. Dan sekarang waktunya teman-teman memanage pengeluarannya. Di mana yang pertama, aku punya tips buat teman-teman, yaitu memotong kebiasaan konsumtif. Teman-teman harus bisa bedain mana yang namanya kebiasaannya produktif, mana yang kebiasaannya itu adalah konsumtif, teman-teman. Di mana perbedaannya itu adalah teman-teman produktif dan konsumtif itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kalau teman-teman lagi butuh laptop baru, teman-teman harus tahu butuh laptop barunya karena apa? Karena teman-teman laptopnya sudah rusak, sudah ngehang, aktivitas kuliah, bahkan teman-teman nggak bisa nih yang namanya punya penghasilan tambahan, kerjain kerjaan melalui laptop. Itu yang dinamakan adalah pengeluaran produktif, teman-teman. Karena teman-teman membeli untuk kebutuhan. Tapi kalau teman-teman membeli laptop baru karena temennya punya laptop MacBook misalnya, itu adalah keinginan. Ini aku punya tips sedikit di mana kalau teman-teman mau beli sesuatu, terus teman-teman bisa yang namanya ditahan dulu nih. Teman-teman coba lihat 2 hari, 3 hari, 4 hari, teman-teman masih bisa menjalankan aktivitas utamanya. Berarti itu tandanya keinginan, bukan kebutuhan. Lalu yang kedua itu ada apa lagi teman-teman? Menghemat pengeluaran rutin. Teman-teman menghemat pengeluaran rutin bukan berarti makannya dipotong jadi 10.000 per hari, terus teman-teman jadi punya penyakit mah kayak aku. Enggak ya teman-teman. Teman-teman bisa loh melakukan yang namanya pertama, menabung atau punya rekening di mana tabungannya itu bebas biaya admin. Kedua, memaksimalkan rewards yang ada. Rewards yang ada itu teman-teman isi OVO GoPay yang tadinya harus bayar, ternyata tidak bayar. Itu juga bisa loh, memotong atau menghemat pengeluaran rutin. Dan yang terakhir, memaksimalkan promo jika ada. Tetapi jangan terjebak dengan promo ya teman-teman. Contohnya terjebak itu seperti apa? Kalau aku jajan kopi kenangan 20.000 sendiri. Tapi ternyata kalau beli 2 40.000 itu dapat cashback 10.000. Yang harusnya teman-teman keluarin uang 20.000 tapi karena cashback teman-teman jadi beli 2 terus teman-teman bayar 30.000. Itu jangan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pakai promo dengan memaksimalkan. Memang ternyata yang tadinya teman-teman harus bayar 20.000, bayarnya jadi 9.000 aja. Nah, seperti itu yang dinamakannya memaksimalkan promo. Kembali lagi, jangan terjebak dengan promo ya teman-teman. Coba belajar dihitung-hitung lagi, menurut teman-teman promo itu sesuai dengan teman-teman atau enggak. Dan yang terakhir, terkait good money habits untuk pengeluaran, yaitu adalah hindari biaya keterlambatan. Teman-teman, keterlambatan atas biaya rutin atau cicilan. Mungkin teman-teman di sini yang sudah bekerja atau Bapak Ibu yang sudah bekerja di sini pada saat punya biaya rutin atau cicilan, coba yang dinamanya disetting. Dikasih alarm misalnya terkait biaya-biaya tersebut. Di mana keterlambatan atau biaya rutin yang atas untuk dibayarkan, biasanya ada yang namanya biaya denda nih teman-teman. Dan harusnya teman-teman tidak membayarkan denda itu karena lupa
Jadi teman-teman harus mengeluarkan uang lebih. Nah, itu boleh teman-teman contohnya kayak kartu kredit. Itu harus tepat waktu karena apa? Karena pasti ada biaya denda. Yang harusnya teman-teman keluarin cuman bayar 50.000, teman-teman harus bayar 55.000. Nah, itu adalah good money habits yang baik pada saat pengeluaran, teman-teman. Hindari keterlambatan dengan memberikan reminder atau transaksi, contohnya di aplikasi Blue juga bisa. Contoh, teman-teman harus bayar PDAM setiap bulannya, Blue bisa memberikan yang namanya reminder atas transaksi tersebut. Teman-teman yang sudah punya rekening Blue, boleh banget dicoba terkait reminder tersebut. Atau teman-teman boleh cari bank yang memang bisa memberikan fasilitas untuk reminder. Daripada teman-teman pasang alarm, dari teman-teman bisa pakai namanya reminder atau auto debit seperti itu. Nah, selanjutnya good money habits terkait saving, teman-teman. Nih, kalau misalnya kita lihat pengelola keuangan teman-teman akan terselesaikan dengan budgeting, teman-teman. Jadi banyak pakar yang bilang 50% pengelola keuangan teman-teman itu akan terselesaikan kalau teman-teman pakai yang namanya budgeting. Jadi pokok utama dari saving atau tabungan itu adalah budgeting, teman-teman. Kenapa budgeting? Teman-teman jadi bisa memisahkan pemasukan ini untuk pengeluaran apa saja. Teman-teman juga bisa yang namanya kalau makan, wah bulan ini ternyata aku sudah yang namanya pakai biaya makan 100.000. Wah, sisa bulan ini ternyata 100.000, padahal masih tanggal 20 nih. Nah, teman-teman jadi tahu, teman-teman harus yang namanya tidak banyak mengeluarkan biaya makan berlebihan. Teman-teman bisa yang namanya kalau diajak nongkrong, teman-teman bisa menolak. Kalau teman-teman mau beli makanan yang mahal, mungkin teman-teman bisa yang mungkin lebih hemat tapi tetap enak, kenyang di perut teman-teman. Seperti itu. Contohnya gimana sih Kak budgeting di Blue by BCA Digital? Jadi budgeting anggaran itu kalau misalnya teman-teman punya pemasukan, kan biasanya teman-teman selalu langsung bayar pajak, bayar cicilan, premi asuransi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, aku mau ajak teman-teman yuk diubah caranya untuk pembayaran terlebih dahulu. Tapi apa? Teman-teman coba yang namanya menabung terlebih dahulu. Jadi urutannya pada saat teman-teman punya pemasukan, nah teman-teman bayar pajak terlebih dahulu dan donasi. Lalu teman-teman masuklah mulai menabung. Jadi ingat ya teman-teman, menabung itu jangan ditaruh di akhir. Tapi yuk coba diri sekarang, good money habits-nya itu adalah menabung di awal. Terserah teman-teman persentasenya. Mau 10%, mau 5%, mau 50.000, 100.000 dulu. Yang penting teman-teman punya tabungan di awal, lalu teman-teman mulai bayar. Teman-teman yang punya premi asuransi silahkan bayar, punya cicilan silahkan bayar, pengeluaran bulanan juga silahkan dikeluarkan setelah menabung. Nah, Blue sendiri punya nih teman-teman yang namanya fitur budgeting menggunakan Blue Saving. Di mana Blue Saving ini bisa bikin 20 tabungan dalam satu rekening. Di mana kalau teman-teman tabung di Blue Saving, Kak, kepotong biaya administrasi tidak ada. Tapi Blue Saving punya suku bunga 3%. Berapapun dana teman-teman, Blue Saving akan memberikan 3%. Nah, teman-teman, Blue Saving ini bisa teman-teman namain. Ini contohnya yang seperti di layar, ada biaya makan, ada biaya transportasi, dan ada beli laptop, masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa nih setelah nabung, masukin ke uang tabungannya, pos tabungannya, lalu teman-teman langsung pisahin. Biaya makan bulanan, teman-teman biaya transport, dan lain-lain. Dan kalau misalnya teman-teman juga nih, kadang kan nabung sendiri itu udah biasa. Nabung bareng-bareng yang susah nih. Kita juga punya yang namanya Blue Gather, teman-teman. Blue Gather ini dikenalnya itu dengan rekening kebendaharaan atau rekening bersama-sama. Teman-teman yang suka patungan, makan, lupa nagihin tadi udah bayarin teman-temannya. Nah, ini bisa nih pakai Blue Gather ini. Karena Blue Gather ini semudah WhatsApp group mengundang 49 temannya. Dan setelah itu teman-teman dapat yang namanya notifikasi siapa aja sih yang masukin dan kreator yang hanya bisa tarik dananya. Semua member itu dapat notifikasi kok pada saat kreatornya mau tarik dana atau pada saat kreatornya mau masukin dana juga.
Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya Blue Gather ini bisa dipakainya untuk nabung bareng-bareng. Yang suka nabung bareng-bareng, belanja atau makan bareng-bareng, bisa nih coba pakai yang namanya Blue Gather. Dan selanjutnya, good money habits yang keempat itu adalah investing. Investasi, teman-teman. Di mana kami ingin ngajak nih teman-teman, yuk untuk yang namanya mulai investasi pertamanya. Yang teman-teman harus lakukan itu adalah pertama, mempelajari jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi itu ada apa aja sih? Kegunaannya apa aja sih? Yang cocok untuk para mahasiswa nih yang kayak gimana ya? Lalu nanti ada yang namanya memiliki portofolio investasi pertama. Kalau teman-teman sudah punya investasi pertama, teman-teman akan mulai belajar tuh mengerti yang namanya investasi. Lalu, teman-teman juga harus ingat mengoptimalkan investasi dengan return yang lebih baik. Nah, dan yang paling penting, investasi itu biasanya dipakai untuk menyiapkan dana darurat teman-teman. Karena, again, teman-teman, dana darurat itu sangat penting. Kalau teman-teman sudah bekerja nih, kayak Kak Balkis, atau dari Kak Hanif, biasanya kita suka saving terkait dana darurat. Kalau terjadi sesuatu, 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, kita masih tetap bisa berjalan. Karena ada dana darurat tersebut. Jenis-jenis investasi itu seperti apa sih? Ada yang namanya real dan ada yang namanya paper, teman-teman. Real itu investasi yang bisa dilihat. Tapi kalau paper, investasi yang teman-teman punya kepemilikannya. Kalau real itu ya rumah, emas, logam mulia, dan lain-lain. Tapi kalau paper itu seperti saham, obligasi, reksadana, deposito. Dan ada satu lagi jenis yang mungkin investasinya bisa memberikan investasi kecil tapi returnnya tinggi. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Investasinya kecil tapi returnnya bisa sampai 200%. Bisa jadi itu investasi bodong, teman-teman. Again, pada saat teman-teman mulai yang namanya investasi pertama, yuk hati-hati dalam memilih. Kalau mau coba investasi yang alim dulu, teman-teman. Aman, liquid, mudah dijangkau. Nah, tips dari Blue terkait investasi pertama teman-teman, kita punya yang namanya deposito. Mulai dari 1 juta, teman-teman bisa untuk buka deposito dengan bunga 3,5% sampai dengan 4,75%. Jadi kalau di bank-bank lain, di cabang lain, teman-teman datang harus, wah deposito mah minimal 8 juta, Kak, 10 juta, Kak. Tapi di aplikasi Blue, teman-teman nggak usah datang ke cabang, buka aplikasi, terus langsung coba investasi depositonya dengan mulai dari 1 juta aja. Dan kita juga ada yang namanya dana darurat. Ini yang tadi aku informasikan, dana darurat ini penting, apalagi yang sudah punya penghasilan. Yuk teman-teman, dana darurat dimulai dari sekarang untuk dipisahkan. Karena kenapa? Saat teman-teman kehilangan pekerjaan, ada rotasi jabatan, biaya pengobatan, perbaikan rumah, teman-teman sudah siap, sudah ready pada saat teman-teman melewati hal tersebut. Pada saat teman-teman kehilangan pekerjaan sampai 6 bulan ke depan teman-teman masih bisa berjalan. Contohnya kayak Raditya Dika, teman-teman. Raditya Dika tuh pernah sharing, pernah bilang kalau saat muda dia tuh aware banget sama yang namanya dana darurat. Jadi sekarang dia udah nggak takut kalau YouTube-nya tiba-tiba viewersnya jelek. Nah, itu adalah keuntungannya teman-teman punya dana darurat. Kalau misalnya kita banyak nabung, uangnya habis dong. Enggak, teman-teman. Dana darurat ini sewaktu-waktu teman-teman bisa pakai. Makanya yang tadi kita bilang, yuk coba simpan dana daruratnya alim, aman, liquid, dan mudah dijangkau. Contohnya, deposito tadi, teman-teman. Tabungan juga kok, teman-teman, termasuk logam mulia, reksadana di pasar uang. Teman-teman boleh coba cari-cari tahu dari sekarang yang teman-teman merasa nyaman dan aman itu di mana? Di tabungan kah? Di logam mulia kah? Deposito kah? Yang penting harus tadi alim, aman, liquid, dan mudah dijangkau. Yuk teman-teman, dari sekarang coba buat dana daruratnya. Dimulai dari tabungan atau deposito dulu juga nggak apa-apa. Jadi itu adalah yang namanya good money habits terkait mengelola keuangan. Masih banyak cara-cara untuk mengelola keuangan, tapi aku harap teman-teman bisa mengerti kalau mengelola keuangan itu sangat penting buat teman-teman. Jadi itu sharing aku hari ini teman-teman
terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga perencanaan keuangan teman-teman mencapai financial goals teman-teman lebih baik. Seperti itu. Mungkin itu aja sharing dari aku. Aku akan kembalikan lagi ke Kak Hanif. Thank you, Kak Hanif. Paket Blue, siap jadi pegangan, bayar-bayarmu. Jajan ah. Mau pakai kris atau belanja online, banyak promo dan cashbacknya. Pakai Blue, siap jadi pegangan streaming ini tuh. Bisa nonton serial drama biar mama papa makin mesra. Pakai Blue, siap jadi pegangan, beli token listrik. Tidur bisa nyenyak, tetangga nggak terusik. Siap jadi pegangan. Baik, thank you Kak Balkis atas sharing-sharingnya kepada kita semua. Nah, sekarang ini kita udah lebih paham terkait dengan good money habits, dan tentunya kita akan mulai menggunakan Blue by BCA Digital untuk keuangan masa depan yang lebih baik. Ini ada informasi menarik juga bagi teman-teman semuanya yang berkuliah di wilayah Jabodetabek. Ada informasi menarik buat kalian. Itu akan diselenggarakan Blue Champ Business Case Competition yang merupakan kolaborasi antara Makplas Institute dengan Blue by BCA Digital, di mana dalam program tersebut akan ada business case competition, mentoring, serta beasiswa sertifikasi. Dan tidak kalah menariknya akan ada hadiah dengan total nilai 60 juta rupiah yang didukung oleh Blue by BCA Digital. Pendaftarannya sudah kami buka, dan untuk informasi lebih lanjut silakan cek Instagram Makplas Institute, serta jangan lupa sebarkan informasi tersebut kepada teman-teman semuanya yang berkuliah di wilayah Jabodetabek. Baik, Sobat MI, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan menarik dengan Dr. Wisnu Prajogo, MBA, selaku Ketua STIE YKPN Yogyakarta, yang telah membawa STIE YKPN Yogyakarta sesuai dengan visinya, yaitu untuk menjadi sekolah bisnis berkelas dunia pada tahun 2045, yang diakui baik oleh masyarakat akademik maupun masyarakat bisnis di lingkup global. Dan untuk pembicaraan kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Ardi Ridwansyah. Dan perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi apa saja yang telah dan atau akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Tidak lupa kami ingatkan kepada Sobat MI semuanya, apabila ada pertanyaan silakan langsung tulis saja di kolom chat Zoom yang tersedia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bagaimana strategi dari Bapak Dr. Wisnu Prajogo MBA dalam membangun STIE YKPN Yogyakarta, namun setelah yang satu ini. Penuh keanekaragaman budaya dan keindahan alam. Inilah kota Yogyakarta istimewa. Tujuan untuk belajar menjadikan Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan berbagai fakta-faktanya. Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pertama di Indonesia, STIE YKPN Business School Yogyakarta. Lebih dari 4 dekade, STIE YKPN Business School Yogyakarta turut berkontribusi dalam mencetak generasi emas menuju Indonesia maju. Dari Gedung Putih, sebuah kampus berbasis digital ini menjadi langkah awal alumni kami yang kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan dunia, sejak 1980. Proses belajar kami sangat didukung oleh kenyamanan fasilitas yang disediakan oleh STIE YKPN Business School. Berbagai jenis kelas dengan kenyamanan yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar, laboratorium, perpustakaan dengan aneka ragam koleksi dan fasilitas, auditorium multifungsi, ruang seminar yang berstandar internasional menjadi pendukung STIE YKPN Business School Yogyakarta
dalam proses mencetak generasi emas masa kini. Berbagai pilihan program studi dan unit kegiatan mahasiswa menjadi sarana dalam mengasah hard serta soft skill mahasiswa di KPN Business School Yogyakarta. Program sarjana, magister, dan doktor di STIE YKPN Business School Yogyakarta memiliki 6 pilihan program studi yang menjadi program unggulan di masyarakat. Sebagai pusat sertifikasi, STIE YKPN Business School membekali mahasiswa dengan puluhan pilihan sertifikasi berstandar internasional dan nasional untuk memenuhi kebutuhan generasi yang siap bersaing secara kompeten di era digital yang terus berkembang. Unit kegiatan mahasiswa STIE YKPN Business School merupakan wadah penyaluran bakat untuk meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa. Bukan hanya sekedar tempat belajar, kampus ini juga menjadi rumah bagi persahabatan abadi dan kisah-kisah tak terlupakan di balik setiap langkah mahasiswa. Selalu ada kami yang setia mendampingi. Kini saatnya bagi kalian untuk menjalani perjalanan yang luar biasa. Baik, langsung saja kita undang Bapak Ardi Ridwansyah untuk memoderatori perbincangan kali ini dengan Bapak Dr. Wisnu. Silahkan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wisnu sudah hadir. Dan Terima ini mungkin kasih. teman-teman boleh ditayangkan foto waktu tanggal 1 Mei kemarin. Jadi 1 Mei kemarin Makplus menyelenggarakan ulang tahun di UGM. Dr. Wisnu bersama Bapak Ibu dari STI KPN juga hadir. Dan akhirnya siangnya, Dok ya, kita gantian silaturahim ke STI KPN. Dan ini luar biasa disambut rame-rame dan mohon dicatat Bapak Ibu sekalian itu pas tanggal 1 Mei, jadi pas tanggal liburan ternyata kampus tetap hidup, luar biasa. Dan tanggal 3 Mei-nya kami juga menyelenggarakan seminar internasional, teman-teman dari STI UKPN juga hadir untuk turut meramaikan. Nah, siang ini mungkin kita pengen dengar, tadi kita tahu bahwa STI UKPN salah satu bisnis school pertama di Indonesia ya, Dr. Wisnu. Dan sekolah bisnis ini kan salah satu sekolah yang persaingannya paling tinggi, demand-nya tinggi juga, tapi persaingannya luar biasa. Nah, mungkin kita pengen dengar bagaimana STI KPN menerapkan prinsip-prinsip creativity, innovation, dan seterusnya tadi untuk menghadapi dinamika persaingan, termasuk mungkin juga pasca pandemi yang baru saja kita lewati. Silakan Dr. Wisnu, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Pak Ardi, mohon izin untuk share screen. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih buat Makplus atas waktu yang diberikan untuk kami bisa sharing pada saat ini. Model SIAL ini modelnya Bapak Hermawan Kertajaya. Saya ambil tulisan ini dari salah satu websitenya Makplus. Kami banyak belajar dari sini. Jadi sungguh model yang sangat bagus. Kalau Pak Hermawan itu sudah dalam level untuk mengembangkan model, kalau saya masih dalam level membaca sana-sini, kemudian baru bisa di-sharing. Bapak dan Ibu, PTS di Jogja itu punya masalah yang tidak sederhana. PTS di Jogja punya masalah yang tidak sederhana. Masalahnya adalah pasar yang menurun. Pasarnya itu menyusut. Jadi saya harus bilang bahwa PTS di Jogja, saya tidak tahu di tempat lain, tapi di Jogja itu pasar untuk PTS itu menyusut. Mengapa demikian? Di masa lalu Jogja itu kayak sentral pendidikan selain Solo, Semarang, dan kota-kota besar lain di Pulau Jawa ini. Sehingga dulu banyak kota-kota kecil yang di Jogja itu tidak ada kampusnya, kemudian mereka itu pada yang butuh kuliah pada kuliah di Jogja. Tetapi yang terjadi saat ini adalah di kota-kota kecil sekitar Jogja sudah muncul banyak kampus. Jadi di Klaten sudah ada kampus, dulu belum ada. Kebumen ada, Purworejo ada. Jadi di kota-kota sekitar
itu kampus bermunculan. Belum lagi jumlah kampusnya juga semakin banyak. Belum lagi karena PTN itu kemudian menjadi badan hukum, mereka dengan ujian mandirinya itu juga lumayan menyedot pasar juga. Ada kampus PTN baru di dekat kami, sebelum jadi PTN untuk Fakultas Ekonomi paling menerima 1.300 orang sebelum jadi PTN. Setelah jadi PTN tahun terakhir kemarin 1.200 orang, hanya Fakultas Ekonomi. Sehingga ya tantangan bagi kampus Jogja itu memang berat. Oleh karena itu dari model sial kita bisa belajar bahwa aspek yang pertama ini kreativitas itu penting. Cuman masalahnya kadang kreativitas itu kalah dengan aspek-aspek yang sangat teknis seperti koordinasi, produktivitas, kontrol, sehingga orang tidak bebas untuk berkreasi. Nah, saya mengambil artikel dari Harvard Business Review. Di situ disebut bahwa pada dasarnya kreativitas itu, ini yang kami pakai juga sih, terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu expertise. Kalau kita mau kreatif, Bapak dan Ibu, kita harus punya keahlian tertentu dulu di bidang itu. Misalnya saya penjual bakmi, saya mau kreatif di bidang perbakmian, ya saya harus ngerti benar bakmi secara sangat detail, baru saya bisa kreatif. Kalau saya nggak ngerti bakmi, tidak mungkin saya kreatif. Demikian pula dengan kampus. Sebagai pengelola kampus, kami mesti ngerti juga bahwa urusan yang melibatkan kampus itu ada yang terkait pemerintah, ada yang terkait masyarakat, terkait pemerintah kita mesti pahami betul namanya SNDikti, SPTPT, urusan dengan Lamemba karena kami sekolah bisnis, kami harus pahami betul itu supaya kami bisa kreatif. Tanpa ada pemahaman yang baik tentang bidang yang kita tekuni, tidak mungkin kita bisa kreatif di bidang itu. Yang kedua adalah kita mesti membebaskan pikiran kita untuk bisa berpikir dengan bebas. Jadi mesti ada creative thinking skill. Kami di kampus punya tim pemasaran sendiri yang mereka dibebaskan benar untuk berpikir sebebas-bebasnya, seliar-liarnya. Kalaupun salah dan gagal ya tidak pernah dimarahi. Kita menghargai ide baru. Kalau sedikit-sedikit ditegur, sedikit-sedikit dimarahi lah susah. Ide itu nggak akan muncul. Kemudian yang ketiga motivasi internal. Jadi kembali dari diri orang pengen untuk menjadi lebih baik atau enggak. Jadi selama ada expertise, selama ada pemikiran yang bebas, ya berani berimajinasi, berani mencoba, dan semuanya didorong oleh motivasi. Karena tanpa ada motivasi tidak akan ada dorongan untuk membuat orang menjadi kreatif. Jadi 3 hal ini merupakan sentral utama dari unsur yang pertama dari SIAL itu creativity. Lah lantas bagaimana itu dijalankan dalam praktek? Ini harus dimiliki dulu. Expertise harus dimiliki dulu, kemudian creative thinking skill harus ada, kemudian motivasi harus tinggi. Nah, kalau sudah jalan, ya bagaimana? Yang pertama itu bagaimana setiap orang itu bisa di challenge. Kalau kami itu di Jogja itu banyak karet gelang, jadi orang itu ditantang untuk meningkatkan apa yang biasa dia berikan, begitu. Diolor, semua orang ditantang, diberi peluang untuk mencoba dan mengembangkan dirinya. Kemudian freedom. Jadi kalau di tempat kami bersyukur marketing 2023 bisa dapat student body 50% dari marketing 2022. Jadi kami bersyukur bisa meningkatkan student body agak banyak di tahun 2023. Walaupun belum banyak sekali, tapi lumayan lah naik 50% dari sebelumnya. Karena apa? Ada otonomi. Jadi si tim marketing punya keleluasaan untuk bergerak. Mereka juga diberi oleh resources. Ada waktu, ada dana, ada yang diberikan kepada mereka untuk berkreasi. Dan tim marketing kami di kampus, kami sediakan ruang khusus, mereka tiap hari kumpul di situ. Jadi dosen-dosen, kebetulan tim marketing kami ada tim dosen, ada tim karyawan, tim dosen saya sediakan ruang sendiri. Mereka dari pagi sampai sore nongkrong di situ sambil bekerja. Itu membuat kreativitas muncul. Dan ada pujian tentunya. Dan kita ciptakan prosedur yang menghargai effort. Jadi kalau ada kinerja, ya kemudian ada insentifnya.
Salah satu karyawan kami membuat TikTok, kemudian tembus sampai 25 juta view. Ya kami beri insentif sedikit. Ya kemudian kami berterima kasih pada dia bahwa eh, nama kampus ikut terangkat dengan TikTok resmi yang dia buat itu. Dia sudah dapat gaji bulanan, tetap saja kami ciptakan sistem untuk menginsentif. Jadi kreativitas mesti penting. Apalagi kami bergerak di bidang akuntansi dan manajemen awalnya dua prodi yang kalau mungkin dilihat dari siklus hidup produk sudah hampir menurun. Makanya kami menciptakan prodi yang ketiga, bisnis digital untuk S1, yang siklus hidupnya masih naik. Semuanya itu bisa jadi karena ada aspek kreativitas. Bukan kreativitas ketuanya, tapi kreativitas kolektif. Semua orang berpikir dalam bidangnya masing-masing dan kemudian berkreasi dalam bidangnya masing-masing. Kami juga bersyukur dosen-dosen kami juga luar biasa, karya tulisannya banyak, beberapa juga jadi konsultan di luar, itu semua ya karena kreativitas mereka dan kampus memetik juga hasilnya. Nah, yang kedua, terkait ini baru C, kemudian yang I, inovasi. Inovasi. Semua butuh inovasi. Semua butuh inovasi. Masalahnya adalah kalau kita berinovasi, ide baru yang kita coba itu belum tentu berhasil. Kami di tim marketing mencoba banyak ide. Misalnya kami coba ada 5 ide, yang 2 gagal. Ya sudah, nggak apa-apa gagal. Intinya kadang kalau dipikir yang gagal itu bikin frustasi tersendiri. Kenapa begini aja sampai gagal? Ternyata akhirnya kita juga belajar juga. Terlalu banyak meniru orang lain secara buta. Itu bisa menyebabkan kegagalan inovasi. Jadi pernah juga kami meniru cara marketing dari tempat yang lain, kemudian nggak berhasil juga. Karena konteksnya berbeda. Jadi meniru boleh, tapi harus ada adjustment. Tapi bagaimanapun inovasi ya kalau saya di Jawa itu kalau banyak orang bilang benchmarking, kalau di Jawa ada bahasa Jawa ada 3 kata. Niteni, niroke, nambahi. Jadi yang pertama itu niteni. Kalau saya sudah belajar sesuatu, saya juga melihat orang lain, saya amati bagaimana. Kalau saya baru bisa niroke alias meniru, ya sudah. Tapi itu pun juga inovasi, kalau itu sesuatu yang baru yang belum kita pernah coba. Syukur-syukur, ya niroke itu yang kadang gagal itu. Kemudian yang ketiga nambahi. Kita mengamati dari luar, kemudian kita tiru, kemudian kita sesuaikan sesuai kondisi kita. Tapi intinya, bahwa apapun inovasi yang dilakukan, itu harus mendukung pencapaian visi organisasi. Jadi kami membuat prodi baru S1 Bisnis Digital, kami membuat S3 Akuntansi pada waktu yang sama, itu untuk mengarah ke visi kami. Itu mengarah ke visi kami. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Artinya apapun itu harus mengarah ke visi. Dan satu lagi, apapun harus mengarah ke sesuatu yang memberikan value bagi customer. Kami banyak menciptakan sertifikasi di kampus. Ya harapannya tadi dengar ada sertifikasi dengan Mark Plus yang bisa di-manage sendiri. Wah itu peluang yang bagus. Tim akademik kami sudah memang ngobrol dengan Mark Plus untuk sertifikasi yang dimungkinkan. Tapi tampaknya info terbaru tadi itu sangat menarik bagi kami. Jadi kami berusaha untuk mencari apapun untuk memberikan value bagi mahasiswa kami. Jadi bagaimana nanti mahasiswa itu bisa meraih apa yang kami impikan 100% lulus dan 100% bekerja. Jadi apapun, kemitraan dengan siapapun kami jalani. Hanya bagi memperlengkapi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik, lulus dengan baik pula. Jadi itu inovasi. Memang itu harus dijalankan. Tapi ya sekali lagi memang ukuran yang kami pakai, bagaimana itu harus bisa mengarah ke visi dan apapun yang kami lakukan mesti memberi value bagi mahasiswa. Di tempat kami juga tidak mewajibkan mahasiswa untuk bikin skripsi.
value mahasiswa bukan hanya dari skripsi. Bagi mereka yang memang eh, pengen sesuatu yang ilmiah, boleh nempuh skripsi. Tapi kalau ada yang memang bakat di wirausahawan, kami punya proyek wirausahaan untuk menggantikan skripsi. Kami punya pagang untuk menggantikan skripsi. Dan ada pendekatan yang lain lagi. Artinya sesuatu yang baru dicoba. Tim akademik kami saya sangat salut. Tapi intinya memang inovasi itu penting. Tim akademik kami sangat paham apa yang dilakukan dan mereka banyak melakukan inovasi. Dan kami bersyukur untuk itu. Nah, kemampuan untuk melihat apa yang belum pernah dilihat orang lain itu juga bagaimana itu bisa penting. Saya cenderung menyebut ini sebagai entrepreneurship. Bagaimana pendiri Amazon bisa melihat ke depan bahwa ada orang beli tidak harus datang ke toko. Bagaimana dulu ada Uber, Gojek, Grab, Microsoft, dan lain-lain. Kami juga mesti memastikan bahwa setiap unsur di kampus, khususnya para pimpinan, itu bisa melihat masa depan dengan lebih baik, bisa melihat masa depan dengan lebih jelas. Dan ini mau tidak mau harus dimulai dari pimpinan tertingginya. Jadi kalau pemimpin tertinggi di kampus pakai kacamata kuda, ya sudah, dia hanya tahu itu saja. Seperti kayak ada manajemen myopia, hanya bisa melihat dekat tanpa bisa melihat jauh dan kanan kirinya. Maka kita harus bisa membuat sensibilitas kita itu melebar. Supaya kita tidak seperti pakai kacamata kuda, dan hanya melihat apa yang kita lakukan dulu, itu kita lakukan sekarang tanpa ada kreativitas dan inovasi. Nah, kita sudah punya kreativitas, inovasi, dan ada pula kemampuan untuk bisa melihat jauh ke depan. Makanya di sini ada yang namanya leadership circle, yang seringkali ada pertemuan-pertemuan informal, kemudian di situ banyak hal yang dibicarakan, di situ ide-ide baru muncul. Kalau pimpinannya pakai kacamata kuda, ya begini-begini, ya sudah, tidak akan ada majunya. Dan bagi kami yang di Jogja itu sangat berisiko. Karena the market is shrinking, kalau kita nggak ada inovasi, nggak ada kreativitas, ya udah, kita akan tenggelam. Yang kedua, sekali kita sudah menentukan arah, kemudian kita bisa tahu, oh kita mau mengarah ke sana, ya sudah, tidak boleh ragu-ragu. Kami menetapkan visi misalnya untuk mencapai perguruan tinggi tingkat dunia. STIE loh, yang lain kan universitas. Tapi begitu kami sudah meyakini itu, ya sudah, harus kuat stick di situ. Jadi ini berlaku buat semua bisnis. Begitu suatu bisnis sudah meyakini bahwa dia akan menempuh jalur ini, ya sudah, diyakini betul, jalankan dengan sebaik mungkin. Jadi tidak ada lagi ya karena ini agak meragukan, kembali ke cara lama lah. Sampainya ke tujuan kapan kalau begitu caranya. Kemudian yang ketiga, saat sudah jelas arah yang mau ditentukan, kemudian ada pengaturan baru di organisasi. Bagaimana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan seorang pemimpin mesti bisa, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Kita bisa di depan dan memberi contoh, kemudian kita mesti di tengah dan bagaimana bisa membangun motivasi, dan kita kadang melepas empowerment. Tapi kita mesti memimpin dengan memberi arah. Itu loh yang mau kita capai. Dan saat itu sudah bisa dilihat oleh banyak orang, oleh semua anggota organisasi, semua sadar tidak sadar akan mencapai itu. Kami bersyukur saat ini setiap dosen di tempat kami terjun di marketing. Saat kami butuh dosen untuk presentasi dimanapun, kapanpun, selama mereka nggak ngajar, mereka akan bilang siap. Karena mereka sudah paham bahwa apa yang dihadapi kampus bukan masalahnya pejabat struktural, tetapi masalah semuanya. Sehingga semuanya mesti bergerak, semuanya mesti kreatif, semuanya mesti berinovatif dengan pekerjaannya masing-masing. Bahkan di mata kuliah tertentu, dosen tertentu punya usulan juga boleh.
dan semua bisa melihat jauh ke depan apa yang ingin kita capai. Dan untuk mengawal semuanya itu butuh leadership. Untuk mengawal semuanya itu butuh leadership. Supaya semua bisa ke arah yang ke titik yang mengarah ke satu arah yang pas. Yang jelas, leadership bukan hanya ketua kalau di tempat kami. Leadership adalah ketua, struktural, dan siapapun yang punya anak buah. Walaupun semuanya itu dimulai dari ketua. Seorang leader yang baik akan punya kemampuan 6 ini. Saya mengambil dari artikel dari Harvard Business Review, ini sangat enak sekali dibahas. Pertama, seorang leader harus bisa melihat ancaman dan peluang, kemudian bisa mengantisipasi dengan baik. Tanpa itu, tahu-tahu nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua, seorang leader itu harus bisa melawan status quo. Kita harus bisa menjadi lebih baik. Kita harus bisa menjadi lebih baik, tinggalkan status quo, harus mau berubah. Yang ketiga, leader organisasi mesti menghadapi menerima banyak informasi dari luar. Menerima banyak informasi dari luar. Oleh karena itu, kemampuan untuk interpretasi, untuk bisa melihat semua informasi dari luar, menyaring kemudian mensintesa, itu sangat penting sekali. Dan yang berikutnya, seorang leader tidak boleh ragu. Dia mesti punya kemampuan untuk memutuskan. Begitu sudah keputusan diambil, saat kami sudah memutuskan visi, saat kami sudah memutuskan membuat prodi baru S3 Akuntansi dan Bisnis Digital, maka semua stakeholder yang di dalam harus dipaksa berjalan ke arah itu. Kemampuan aligning oleh seorang manajer atas pimpinan itu atau pimpinan itu penting sekali. Dan kita mesti belajar, mesti bisa belajar baik dari keberhasilan ataupun dari kegagalan. Tanpa itu susah. Dari sini kita bisa belajar sesuatu bahwa bagan yang sudah dikembangkan oleh Pak Hermawan itu ini banyak membantu kami dan kami percaya itu juga bisa banyak membantu siapapun. Tapi kita harus memahami benar bagaimana creativity itu bisa berjalan, bagaimana inovasi itu bisa berjalan, bagaimana entrepreneurship bisa muncul dan berjalan, dan bagaimana leadership punya peran untuk merangkul semuanya itu mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Terima kasih. Jadi Baik, saya rasa itu Bapak Ardi mencoba Ya. untuk singkat. Jadi ibarat baca rangkuman dari Harvard Business Review dan diberikan case-case langsung dari Business School ya. Baik, mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab secara khusus, Bapak-Ibu sekalian, jadi mohon disimpan karena kita akan lanjut ke pembicara berikutnya. Hadir Dr. Gun Gunawan Rahman dari Universitas Langlang Buana. Nanti sebelum kita mendengarkan paparan dari beliau, kita akan melihat video profil dari kampus yang terkait. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ardi. Sebelum kita berlanjut ke speaker berikutnya, ada Bapak Dr. Gun Gunawan Rahman. Izin menginformasikan terkait dengan festival marketing terakbar yang kembali hadir, di mana The 12 Indonesia Marketing Festival Low Budget High Impact Marketing, yang mana akan membahas terkait dengan strategi G2 dalam memenangkan persaingan dengan menggabungkan elemen profesionalism dan entrepreneurship berdampak pada aspek operation excellence, quality, cost, delivery, dan juga service yang memiliki 4 fase, yaitu divisional-centric, company-centric, customer-centric, dan stakeholder-centric. Hadir di 7 kota utama Indonesia, sehingga segera rekan-rekan semuanya beli tiketnya dengan mengunjungi website markplusinstitute.com dan sampai jumpa dalam Indonesia Marketing Festival. Baik Sobat MI, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan menarik berikutnya yang datang dari Bapak Dr. Gun Gunawan Rahman SEMM AKCA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana, yang telah membawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana sesuai dengan visinya, yaitu menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menghasilkan lulusan profesional, inovatif, dan berkarakter yang memiliki daya saing dengan menerapkan
menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan pada tahun 2030. Dan akan dimoderator kembali oleh Bapak Ardi. Perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi apa saja yang telah dilakukan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan perbincangan dan juga apa saja strategi yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Gun Gunawan Rahman SE, MAKCA dalam membangun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana, namun setelah video profil yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana Bandung. Pada tahun ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menerima calon mahasiswa baru, khususnya yang di Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen. Kedua prodi tersebut, alhamdulillah, sudah mempunyai predikat terakreditasi B atau baik sekali, sehingga menjadi tujuan bagi siswa SMA maupun SMK yang ada di sekitar Bandung Raya maupun wilayah Jawa Barat yang akan melanjutkan kuliah guna mengembangkan dan menambah kompetensi keilmuannya. Tenaga pendidik Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri disupport oleh dosen-dosen yang mempunyai kualifikasi S3 atau doktor maupun S2 Magister yang merupakan ahli di bidang akuntansi, audit, perpajakan, finance, manajemen, marketing, dan SDM. Proses perkuliahan nanti sudah memakai atau menggunakan LMS, yaitu Learning Management System yang dikembangkan oleh P3TI Universitas Langlang Buana itu sendiri. Fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis diantaranya yaitu galeri investasi, privat pajak terpadu, lab kewirausahaan, lab bahasa, dan lab komputer. Adapun profil lulusan, bila Anda kuliah di sini, tentunya Anda nantinya bisa bekerja di lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, sekuritas, atau pasar modal, kantor pajak, BUMN. Bagaimana cara kuliah di FEB Unla? Tentunya kami bisa informasikan bahwa kita menganut sistem ODA, yaitu One Day Admission, di mana ODA ini adalah Anda hanya memperlihatkan nilai rata-rata rapot yang kriteria ketuntasan minimalnya adalah 7,00. Tentunya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, biaya yang bisa Anda keluarkan tentunya yang sangat terjangkau dan bisa dicicil sebanyak 4 kali sampai menjelang ujian akhir semester. Untuk lebih lengkapnya bisa Anda mengakses di web Unla maupun web FEB Unla.
Halo, nama saya Fadila Nuramadina, mahasiswi Universitas Langgang Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan tahun 2020. Di semester 1, di awal perkuliahan, saya memilih kelas A, yaitu kelas reguler. Dan di semester 2, saya memilih kelas B, yaitu jam kuliahnya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dikarenakan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore saya harus bekerja di Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Berkat dukungan teman-teman dan berkat support wali dosen dan dosen-dosen lainnya, saya bisa berkuliah dengan baik dan bisa pindah kelas ke kelas B. Jadi, untuk kalian semua, jangan banyak berpikir dan ragu ya untuk bekerja sambil berkuliah. Dan pastinya memilih program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langgang Buana. Dengan semangat, tekad, dan niat yang kuat, kalian pasti sukses. Bisa! Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Marcelin. Saya Ridwan Adesalian. Saya Ana Aulia Herianto. Saya dari Septia Dharma. Saya Rifani Asif Pratiwi. Saya Adrian Duyati Nugraha. Saya bangga menjadi salah satu alumni Universitas Langgang Buana karena Universitas Langgang Buana telah memberikan saya banyak pengalaman dan juga ilmu-ilmu sehingga saya berada di titik ini. Untuk rekan-rekan semua yang sedang mencari perguruan tinggi, jangan ragu lagi untuk masuk ke Universitas Langgang Buana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang saya sedang bekerja di PTHM Sampurna. Untuk adik-adik yang ingin melanjutkan studi, jangan ragu ya untuk memilih Universitas Langgang Buana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semangat! Pesan saya selama berkuliah di Universitas Langgang Buana Fakultas Ekonomi tentunya sangat-sangat menyenangkan dan mendapatkan ilmu dari dosen-dosen yang berkompeten, tentu juga ditunjang oleh fasilitas-fasilitas lainnya seperti brevet pajak, galeri investasi, dan English Proficiency Test. Jadi, jangan ragu untuk memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langgang Buana. Saya sekarang bekerja di Kejaksaan sebagai auditor. Untuk teman-teman dan adik-adik semua yang ingin melanjutkan kuliahnya, jangan lupa pilih Universitas Langgang Buana Bandung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama jurusan akuntansi dong. Baik teman-teman, semangat, semoga lancar. Sekarang saya sudah bekerja di Bank Negara Indonesia. Saya cukup bangga menjadi alumni Universitas Langgang Buana. Untuk kalian yang akan menjadi mahasiswa baru di Universitas Langgang Buana, jangan ragu karena fasilitas di Universitas Langgang Buana itu lengkap dan tenaga pengajarnya pun cukup bagus sampai bisa membimbing kita untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Sekarang saya bekerja di PT Waskita Karya Bersama Tbk sebagai Human Capital Planning and Corporate Culture di Departemen Human Capital Management. Saya senang bisa bergabung sebagai alumni daripada Universitas Langgang Buana karena Universitas Langgang Buana mampu menghasilkan SDM yang unggul dan serta berkompetensi dalam persaingan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Syaputra, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Eva Lisnawati, selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Hayulinda Saraswati, saya merupakan Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Yuliana Safia, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langgang Buana, maka semua kegiatan organisasi kemahasiswaan akan terfasilitasi. Mari bergabung bersama kami menuju masa depan yang lebih baik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya berikan ke Bapak Ardi Ridwansyah untuk memoderatori perbincangan kali ini. Baik, terima kasih ya, Nek. Tadi kita sudah mendengar penjelasan Dr. Wisnu bahwa di Yogyakarta ya, Pak Gun, School of Business School menghadapi tantangan, terutama karena di sekeliling daerah, sekeliling DIY ternyata banyak bermunculan kampus-kampus baru. Nah, sebenarnya kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga Business School juga ya. Tetapi
lebih terintegrasi dengan institusi yang lebih tinggi yaitu universitas. Nah, mungkin kita pengen dengar juga cerita kalau di Jawa Barat bagaimana tantangan dan strategi yang kemudian diterapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana. Silakan Dr. Gun Gunawan Rahman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kepada moderator juga Bapak Wisnu. Ya. Kita berbagi pengalaman dalam pengelolaan institusi di pendidikan tinggi. Baik, dalam materi hari ini, saya mencoba mengangkat mengenai fenomena yang ada di Indonesia saat ini, ya, bahwa berdasarkan data perguruan tinggi tahun 2023 PDDikti, ternyata jumlah perguruan tinggi kita itu yang ada di Indonesia mencapai 4.523 PT, dengan kurang lebih memiliki 31.399 program studi, dengan rata-rata lulusan per tahunnya lebih dari 1.800 lulusan. Sehingga menyebabkan bahwa Indonesia menjadi produser PT terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Tentunya dengan bertambahnya perguruan tinggi, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu, memang benar, kalau Yogyakarta, PTS-PTS itu mengalami penurunan yang sangat signifikan mengenai market yang akan berkuliah di perguruan tinggi swasta, sama juga Jawa Barat juga. Karena setelah COVID, kami juga mengalami penurunan penerimaan mahasiswa, ya, walaupun penurunannya tidak begitu signifikan karena kami mempunyai market tertentu yang memang belum tersentuh oleh PTS maupun PTN, apalagi PTN. Ya, bisa digambarkan seperti ini. Ada salah satu perguruan tinggi negeri yang memang asalnya dia hanya ada fakultas keguruan saja, yang memang kalau kita estimasikan mahasiswanya tidak lebih dari 1.000. Tetapi setelah tahun 2024, maka dibuka beberapa fakultas sehingga kuota untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri tersebut menjadi lebih dari 1.000 atau nyampe 5.000 atau 10.000. Tentunya ini akan menggusur beberapa market yang selama ini yang harusnya kita dapatkan untuk kuliah di PTS akhirnya beralih ke negeri. Jadi hal inilah yang menjadi perjuangan bagi kami bagaimana membuat strategi supaya kami bisa tetap mempunyai mahasiswa-mahasiswa yang memang nantinya akan kuliah di kami. Ya. Nah, mungkin ini yang lagi viral, barangkali ada beberapa hal yang menurut kami ini fenomena-fenomena gejala yang dimana PTN menaikkan UKT di beberapa PPN, ya, baik itu di USU, UNRI, UNSUD, dan lain-lainnya. Tentunya bagi kami ini sesuatu yang memang opportunity, ya, artinya kesempatan bagi kami bagaimana kami bisa mengambil market yang memang tidak tersentuh oleh PTN supaya tetap mahasiswa itu memilih kami sebagai PTS. Karena terus di perguruan tinggi kami terus dari awal kita sudah sampaikan bahwa untuk UKT atau jika itu adalah dana pengembangan pendidikan itu tidak terlalu mahal. Karena kami berpikir bahwa untuk kuliah itu tidak harus mahal, tetapi yang jelas tidak murah, tetapi bisa terjangkau. Karena market kami adalah di daerah Bandung Selatan, yang dimana daerah Bandung Selatan itu adalah daerah yang memang secara pendapatannya berada di level menengah atau middle. Sehingga ketika perguruan tinggi atau PTS lainnya mengalami penurunan, kami berada stagnan. Malah tahun kemarin, tahun 2023, sebenarnya di Fakultas Ekonomi mengalami kenaikan
khusus untuk kelas reguler. Karena di kita ada reguler A, reguler B, dan reguler C. Di mana kalau reguler A itu dari kelas dari Senin sampai Sabtu kuliah dari jam 7.30 sampai 17.00. Kelas B itu dari 17.00 sampai jam 10. Kemudian kelas C itu dari Kamis, Jumat, dan Sabtu mulai dari 17.00 untuk Sabtu kalau Jumat Sabtu, kemudian dilanjut di hari Sabtu full ya dari jam 7.30 sampai selesai. Nah, inilah yang memang sehingga kami akhirnya mempunyai inovasi, kemudian mempunyai kreativitas bagaimana supaya pemenuhan kuota mahasiswa yang ada di kami tetap berjalan, tetap tercapai target-targetnya. Karena dengan adanya kenaikan UKT di PTN, ya mungkin saja kalau tempat kami mungkin ITB, kemudian Unpad atau UPI ya, atau UIN juga barangkali. Tentunya mahasiswa yang masuk ke PTN adalah mahasiswa yang memang secara worth it dan cukup dana untuk bisa masuk ke situ. Nah, bagaimana yang tidak cukup dana? Nah, kamilah yang akan siap untuk menampung mahasiswa yang ingin menambah pengetahuan, ingin menambah kompetensi, tetapi pendanaannya misalkan pas untuk bisa sekolah di tempat kami. Nah, bagaimana strategi-strategi yang telah kami lakukan? Ya tadi salah satunya membuat biaya perkuliahan itu untuk tidak terlalu tinggi, yang jelas terjangkau. Ya, jadi kita akan lihat volume mengenai mahasiswanya, karena semakin banyak mahasiswa dengan SPP yang tidak terlalu tinggi, tetapi terjangkau dan bisa dicicil, sehingga itu akan menumbuhkan atau menaikkan jumlah mahasiswa kita. Nah, bukan hanya saja dari input yang memang kita menjadi concern di kami, tetapi juga proses maupun outputnya. Nah, berdasarkan research tadi yang kami dapat bahwa lulusan kami itu berada pada lulusan yang menengah, ya lulusan menengah, di mana lulusan menengah ini berada di sekitar Kota Bandung dan wilayah Jawa Barat. Jadi, walaupun menengah, tetapi sifatnya sudah nasional. Ya. Artinya produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tepat pada lulusan bekerja itu sudah terdistribusikan secara nasional yang ada di Indonesia. Nah, market inilah yang memang orang atau perguruan tinggi belum terjamah. Sehingga rata-rata orang perguruan tinggi yang memang rata-rata menginginkan keunggulan dan bisa lulusan-lulusan itu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Nasional khususnya misalkan BUMN. Nah, jarang yang mau bersaing di levelan swasta, perusahaan swasta. Padahal sebenarnya karena levelan ini belum tersentuh, akhirnya kami dengan mudah, rata-rata kalau di research tadi itu kurang lebih 75% lulusan kami bisa bekerja di situ, kan gitu. Walaupun memang secara kategori pendapatan levelnya antara 4 juta sampai 7 juta level pendapatan dari para lulusan kami. Tetapi pada prinsipnya bahwa kami tidak menjadi sesuatu yang masalah, tetapi itu adalah sesuatu menjadi challenge bagi kami, ya, supaya bagaimana lulusan-lulusan kami itu bisa bekerja. Yang penting bekerja sesuai dengan kompetensinya dan mendapat penghasilan. Karena untuk bersaing di tingkat misalkan nasional, kalau dengan ITB, dengan Unpad, dengan yang lainnya, kami pun ya tentunya harus luar biasa mempunyai effortnya kan begitu. Tetapi kan akhirnya kami introspeksi diri, kami capture kekuatan kami ada di mana. Dan alhamdulillah ini ada satu market yang memang tidak tersentuh dan kami alhamdulillah bisa memasuki di situ. Dan ternyata salah satunya contoh misalkan kalau misalkan kita atau para dosen misalkan berkunjung ke salah satu
bank nasional, misalkan Bapak itu di unit ataupun cabang, pasti ada lulusan kami. Salah satu contohnya Bank Rakyat Indonesia atau tadi yaitu Bank Negara Indonesia, walaupun itu berada di cabang atau unit. Nah, hal inilah yang menjadikan bagaimana strategi-strategi kami, baik dalam proses perkuliahannya, meningkatkan kompetensinya, dan menghasilkan lulusan yang tentunya untuk bisa bekerja atau bisa mudah bekerja di tempat di mana perusahaan itu berada pada level menengah. Kemudian, tentunya untuk bisa diterima walaupun pada levelan perusahaan-perusahaan yang memang menengah atau middle, kami akhirnya membekali lulusan kami yang harus mereka mempunyai kompetensi, di antaranya adalah public speaking. Artinya dalam pembelajaran, di proses pembelajaran, mahasiswa kami diharuskan atau diwajibkan untuk bisa melakukan presentasi. Artinya dibiasakan. Kemudian juga diwajibkan untuk ikut organisasi. Karena ada aturan dari universitas bahwa setiap mahasiswa harus mengikuti organisasi, baik itu UKM, organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Langlang Buana. Karena apa? Karena dengan mengikuti organisasi tersebut, mereka dibiasakan untuk bisa berinteraksi, berkolerasi, berrelasional, ya, supaya mereka bisa membiasakan untuk bertemu dengan pihak ketiga. Kemudian juga selain dari public speaking yang memang tadi kami berikan kepada mahasiswa, juga mahasiswa tersebut harus paham dengan IT. Artinya bahwa mahasiswa kalau memang tidak memahami tentang teknologi informasi, maka mahasiswa tersebut akan ketinggalan. Maka akhirnya pada dosen, ya, diwajibkan pula di dalam memberikan pembelajarannya bukan hanya tatap muka saja, tetapi diberikan untuk bisa memberikan pembelajarannya dengan menggunakan teknologi informasi. Apakah itu dengan LMS maupun dengan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kemudian juga kemampuan menulis, tentunya kemampuan menulis itu harus diasah dari sejak awal. Artinya tugas-tugas yang memang diberikan oleh para dosen bukan hanya tugas membuat proposal saja, tetapi bagaimana dia belajar menulis. Karena kalau di tugas akhir, nanti ada kewajiban bahwa mahasiswa akhir itu harus membuat artikel dan harus publish. Ya, publish di salah satunya analah di tempat kami yang kemudian alhamdulillah sudah Sinta 3, artinya kita sudah berikan fasilitas bagaimana para mahasiswa akhir untuk bisa membuat sebuah artikel yang dipublish dan terindeks Sinta. Kemudian kompetensi yang keempat yang harus dimiliki oleh mahasiswa kami adalah leadership atau kepemimpinan. Karena tanpa kepemimpinan di sini tentunya mahasiswa kami akan kalah bersaing dengan lulusan yang lain, ya. Jadi dibiasakan mereka ikut organisasi, kemudian bagaimana membuat sebuah pemecahan masalah, yaitu problem solving, ya. Jadi dibuatkan mindsetnya bukan hanya bisa mengkritisi masalah kami, tetapi harus sama-sama diajak untuk bagaimana memecahkan masalahnya, gitu. Sehingga ini masuk kepada pembelajaran, ya. Jadi kasus-kasus yang memang di mana para dosen bukan hanya saja memberikan informasi yang dapat dosen dapatkan dari sumber keilmuan, tetapi bagaimana mahasiswa itu bisa memecahkan kasus-kasus yang tentunya didampingi oleh para dosen, gitu ya. Itu tentunya membuat atau membentuk suatu mindset problem solving tadi. Kemudian juga tadi menjalin relasi, ya, kompetensi yang harus jalani, karena tentunya bisa saja pekerjaan yang mereka dapatkan itu, ya, berhubungan dengan pihak kedua atau pihak ketiga, yang dimana pelayanan itu harus diutamakan. Ramah tamah, kesantunan, mereka harus ditonjolkan. Kemudian yang terakhir di dalam kompetensi yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa kami adalah mengatur waktu atau timeline.
Nah, di sini tentunya boleh contoh ya bahwa setiap mahasiswa yang memang sudah ada aturan mainnya, bagaimana mereka harus jam masuk itu misalkan 7.30. Ya artinya bahwa tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Ya, ini supaya membentuk bagaimana bisa mereka mengatur waktu. Kemudian tugas juga ada waktu yang memang mereka harus kumpulkan tepat waktu. Ini yang memang akan membentuk suatu kompetensi di mana mereka bisa mengatur waktu. Ya, mereka aktif di organisasi juga, mereka juga bagus secara akademik. Itu yang memang diharapkan bahwa lulusan kami selain mereka memiliki kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan, juga mereka bisa aktif di organisasi. Karena terus terang saja, pengalaman saya pada waktu misalkan pada waktu wawancara dengan bagian HRD salah satu perusahaan, salah satu yang ditanya adalah keaktifan mereka, apakah aktif organisasi atau tidak pada waktu mereka tanya. Karena ini menjadi nilai plus di mana kami berkolaborasi dengan mahasiswa supaya mereka aktif di organisasi. Hal ini tentunya akan menjadikan pembelajaran suatu proses di mana mereka mempunyai kompetensi ke-7 ini. Nah, tentunya untuk mendapatkan kompetensi ini kami punya strategi. Karena kami pun bukan hanya pada input yang memang harus kami menjadikan suatu penilaian yang nanti dievaluasi, tetapi kami pun harus melihat, harus meng-capture lulusan kami. Sehingga kurikulum yang kami buat, ya baik itu di prodi, di program studi, tentunya harus berdasarkan CPL yang mana yang paling banyak di tempat lulusan kami itu berada di tempat perusahaan. Nah, ketika kami sudah melakukan research study, kemudian melakukan capture, maka kurikulumnya kita bentuk yang bisa menunjang di mana capaian pembelajaran lanjutan ini seandainya lulusan kami itu bisa bekerja, ya bisa bekerja, mereka sudah tidak lagi ada stuck di dalam implementasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, salah satunya kurikulum yang kita dukung adalah MBKM. Ya, dari Mas Menteri ini, yaitu kita selalu goal dalam ada MSIB, magang studi independen bersertifikat. Ini yang memang kita membuat supaya mahasiswa kita itu untuk bisa magang yang memang satu disyaratkan oleh Dikti, yang kedua memang ada magang yang disyaratkan oleh yang bekerjasama dengan DUDI, yaitu dunia usaha maupun dunia industri. Nah, inilah supaya mereka mahasiswa kita itu sudah tahu apa nantinya atau lingkungan kerja yang mereka akan masuki seperti apa. Tidak lepas dari MSIB ini, yaitu kewirausahaan. Kami di tempat kami ada yang namanya inkubator bisnis, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Sehingga mahasiswa kami bukan hanya sebagai employee atau pekerja, tetapi bisa menjadi entrepreneur. Dan setiap tahun selalu mengadakan expo tentang kewirausahaan yang lanjutan dari praktikum kewirausahaan. Yang dimana ini sangat luar biasa antusiasnya, ya setiap semester 7 ini mereka melakukan expo apa yang mereka miliki, sumber daya apa yang mereka miliki, kemudian mereka implementasikan, gitu ya. Apakah rata-rata di makanan atau sandang, mereka bisa melakukan ekspor sehingga kita bisa mendukung. Jadi konsep kami yang tadi, visi kami adalah jiwa kewirausahaannya muncul di benak mahasiswa kami, gitu ya. Artinya tidak hanya sebagai employee saja, tetapi juga 25% lulusan kami bisa mengembangkan kewirausahaan. Nah, kemudian tentunya dalam pengembangan CPL dari kurikulum tadi tidak lepas dari peningkatan kompetensi. Nah, kompetensi ini kami sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Artinya kami melakukan pelatihan yang mana pelatihan ini sangat dibutuhkan. Salah satunya misalkan pelatihan tentang akuntansi. Kemudian kami bersama dengan pihak ketiga yaitu eSolution
dari semester 2 ini mereka melakukan pelatihan mengenai komputer akuntansi, yaitu dengan software-nya e-solution. Kemudian juga tidak lepas juga dengan kerjasama dengan pihak ketiga atau LSPP 3, salah satunya yaitu digital marketing, gitu ya, kemudian perpajakan. Ini kita butuhkan sehingga ketika lulusan-lulusan kami ini ketika mencari kerja sudah punya value added-nya, nilai tambahnya, gitu. Bukan hanya dia mempunyai tasib dari jasa, tetapi dia mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh Dudi, gitu ya. Nah, tentunya untuk menambah nilai value added tadi sebagai legalitasnya, maka harus tersertifikasi oleh LSP yang bekerjasama dengan BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, kami alhamdulillah tahun ini insya Allah mungkin akan muncul LSP kami sudah terlisensi. Ya, kami di Universitas Salam itu ada lima skema, yaitu diantaranya digital marketing, kemudian kehumasan, kemudian K3, kemudian perencanaan produksi, dan satu lagi adalah penata perjanjian kerjasama. Yang tentunya khusus pada Fakultas Ekonomi Bisnis adalah digital marketing, sehingga program studi manajemen nanti lulusannya adalah sudah mempunyai kompetensi digital marketing yang tersertifikasi di LSP yang bersama dengan BNSP. Nah, hal inilah yang memang sekali kami, sehingga bukan hanya di dalam input saja kami concern, ya, artinya ada market yang memang kosong, yang memang tidak tersentuh, ya, kami sentuh di situ. Kemudian masuk pada prosesnya, kami jaga prosesnya seperti yang memang ada aturan berdasarkan standar dikti, gitu ya. Kemudian di akhir pun di outcome-nya, di output, kita menginginkan outcome yang memang sangat luar biasa, maka kami membentuk sebuah kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja maupun dunia usaha. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalau saya coba simpulkan, Dr. Gunawan, menghadapi persaingan yang sama kurang lebih ya dengan yang dihadapi STIA YKPN di Yogyakarta, perlu inovasi untuk memperbarui dari sisi input, proses, dan juga output. Semuanya harus terus ada ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas dari setiap tahapan tadi. Baik, karena waktu yang membatasi, Bapak Ibu sekalian, jadi presentasi dari Dr. Gunawan tadi sekaligus mungkin mengakhiri sesi presentasi dari pembicara kita pada pagi hingga siang hari ini. Dan mungkin untuk sesi berikutnya saya kembalikan kepada Hanif sebagai MC acara pada pagi hari ini. Silakan Hanif. Baik, terima kasih atas perbincangan yang sangat insightful. Baik, mengingatkan kembali kepada Sobat MS semuanya untuk bergabung dalam The 12 Indonesia Marketing Festival Low Budget High Impact Marketing yang akan membahas terkait dengan strategi G2 dalam memenangkan persaingan dengan menggabungkan elemen profesionalism dan juga entrepreneurship berdampak pada aspek operational excellence, di mana akan hadir di 7 kota utama dan salah duanya nih ada di Jogja yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus dan di Bandung pada tanggal 20 Agustus. Jadi jangan ketinggalan, langsung saja bagi Sobat MS semuanya untuk membeli tiketnya untuk bisa mengunjungi makplusinstitute.com. Baik Sobat MI, karena terdapat keterbatasan waktu, berakhir pula perjumpaan kita dalam Makplus Goes to Campus episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir, Bapak Dr. Wisnu Prajogo, MBA, selaku Ketua STIA YKPN Yogyakarta, Bapak Dr. Gunawan Rahman, SEMM AKCAS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana, dan juga tadi dari Kabalkis, dari Blue Babeca Digital. Terima kasih atas kehadirannya, dan jangan lupa nih kepada Sobat MS semuanya untuk follow akun Instagram @makplusinstitute dan @makplusevents untuk mendapatkan informasi menarik terkait dengan program dan event dari Makplus maupun M Corp.
Dan dimohon untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat bagi rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus Maples Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik Sobat MI, dengan berakhirnya sesi MGTC pada hari ini, berakhir pula perjumpaan kita. Saya Hanif dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Happy weekend semuanya. Terima kasih. Mohon Terima kasih. pamit. Terima kasih.